Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan selamat pagi. Menjelang, kayaknya ini sudah menjelang siang ya. Sudah jam 9 lewat. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita sudah masuk pertemuan ketiga ya. Ini sudah pertemuan ketiga mata pelajaran bahasa Indonesia di materi tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk pertemuan ketiga ini, tapi pertemuan kedua di Zoom, kita masuk ke memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Di sini ada dua indikator penting yang harus kita pahami dan harus kita selesaikan, yaitu memahami unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dan membandingkan unsur kebahasaan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, kita harus dulu memahami dan mencari ya unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dalam suatu contoh surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua, ya di sini kita membandingkan ada dua surat lamaran pekerjaan yang mau kita cermati, mau kita bandingkan apakah ada persamaan dan perbedaan. Tapi nanti kalau sudah cukup satu, ya kita cari yang satunya lagi sehingga kita bisa membandingkan. Di buku yang kalian pinjam di perpustakaan itu berada di halaman 9 ya, di bukunya halaman 9. Kalau ada buku di Jakarta, tolong dibuka halaman 9. Nah, yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan di bukunya halaman 10 ya, terkait dengan bahasa yang digunakan adalah sebagai berikut. Menggunakan bentuk surat yang standar. Maksudnya surat itu kan bermacam-macam bentuknya. Ada surat rata kiri, ada surat rata kanan, ada juga surat itu tulisannya rata kiri dan kanan atau model lurus ke atas. Ya, kita nanti cari ini surat lamaran pekerjaan sebenarnya modelnya bagaimana. Nah, itu maksudnya ya, menggunakan bentuk surat yang standar. Menggunakan bahasa yang baik. Maksudnya di sini menggunakan bahasa yang baik, bahasanya itu harus sesuai dengan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Bisa dipahami? Saya kira ini pelajaran SMP, mungkin SD ya. Bagaimana sebenarnya menulis atau menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian menggunakan kata-kata yang sopan. Maksudnya di sini kata-kata yang sopan karena surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang formal, ya, surat yang formal, maka kita juga menggunakan bahasa-bahasa yang formal, bukan bahasa sehari-hari. Ya, misalnya di dalam surat lamaran pekerjaannya dituliskan berdasarkan info dari surat kabar ini, tidak dijelaskan, harusnya dijelaskannya menggunakan kata-kata yang sesuai kaidah. Jadi kita tidak boleh menggunakan bahasa sehari-hari. Ditulis di surat lamarannya, saya mohon Pak Kodong tolong diterima. Saya mohon Kodong, saya mohon diterima dengan secepatnya. Jadi gunakanlah format surat lamaran pekerjaan minimal yang bentuknya standar, baik dari bahasanya maupun modelnya. Kemudian menggunakan kata pengantar. Nanti kita jelaskan yang mana bagian pengantarnya. Itu harus singkat, padat, informatif. Singkat, tidak bertele-tele, padat,
isinya gampang dimengerti, baik informasinya dan tepat sasaran. Tulisan bersih. Nah, Pak, itu surat lamaran pekerjaan, di situ tulisan bersih berarti harus ditulis tangan. Iya, ya. Jadi karena tulisan harus bersih, karena tulisan bisa mencerminkan kebersihan seseorang. Tulisan bersih. Kita saja dulu mendaftar calon pegawai negeri sipil itu harus ditulis tangan surat lamarannya. Pak, bolehkah diketik komputer? Ya, namanya surat lamaran pekerjaan kebanyakan itu umumnya ditulis tangan, mudah dibaca, sesuai dengan kaidah ejaan. Tadi sudah kaidah ejaan. Melengkapi bagian-bagian surat ini kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang isi dan sistematika. Isinya seperti tanggal, perihal, tempat. Sedangkan sistematikanya, penulisannya itu tanggal harusnya di mana, halnya, bagaimana modelnya, pembuka suratnya, isinya, penutup, tanda tangan apakah terletak di atas atau di bawah. Itu sistematikanya. Oh, harusnya di bawah, sistematikanya di bawah, Pak. Kemudian nama terang. Begitu maksudnya. Nah, yang sering kita cari, ya. Jadi saya harap dulu, saya mute dulu. Halo, masih bisa mendengar suara saya? Iya, Pak. Masih bisa ya? Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Nah, ini lamaran pekerjaan kenapa diajarkan sekarang? Karena anak-anakku sekalian, sebentar lagi kalau tidak memasuki dunia kuliah, kalian akan memasuki dunia pekerjaan. Untuk mendapatkan pekerjaan di tempat-tempat strategis itu dibutuhkan surat lamaran pekerjaan. Kalaupun tidak kuliah, kalaupun tidak kerja, ya mungkin memasuki dunia rumah tangga. Ya, tapi kebanyakan itu ingin bekerja kalau tidak kuliah. Nah, untuk mendapatkan informasi tentang pekerjaan itu biasa kita dapatkan. Ini ada contohnya, iklan. Iklannya itu biasa menggunakan media, entah itu media surat kabar, kebanyakan media surat kabar ya. Ada juga yang menggunakan media sosial mungkin. Kemudian ya, perhatikan, setelah membaca iklan, ini iklan berdasarkan surat kabar ya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan setelah kita bahas contohnya. Nah, ini yang kedua, bisa informasi seseorang. Kemudian bisa dari pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan, seperti kalau CPNS, calon pegawai negeri sipil, ada di web resminya. Permohonan instansi pada sekolah. Biasa juga ada kantor, misalnya anak SMK itu yang jurusan ini memohon kepada sekolah tersebut supaya alumni jurusan ini ya bisa langsung dimasukkan kerja pada perusahaan ini permohonan. Tapi tetap harus membuat surat lamaran pekerjaan. Terus ada juga inisiatif sendiri memasukkan lamaran ke perusahaan ya. Begitu maksudnya, ini inisiatif sendiri. Nah, di buku itu kita langsung disuguhi contoh surat lamaran pekerjaan, kemudian disuruh kerja ini. Tapi ini kan belum ada contoh soalnya. Oke. Ini juga materi sudah saya share di Classroom, bisa kalian lihat. Meskipun perhatikan dulu di Classroom itu ada yang tanya saya, Pak, kenapa tidak ada tidak disuruh mencatat ya. Nah, ada yang pernah WA saya, Pak, tidak mencatat bahasa Indonesia padahal banyak poin-poin penting itu. Nah,
karena kita sangat dibatasi waktu, kita cuma 1 jam dalam seminggu, nah materi kita padat, makanya catatan yang harusnya kalian mungkin tulis di buku catatannya, saya sudah catatkan di Classroom dengan lengkap. Ya, kalau mau dicatat, disimpan di buku catatannya boleh, tapi jangan pada saat belajar, mungkin ada waktu-waktu lain. Tapi dengan di Classroom ini kalian bisa mengaksesnya selama Anda bergabung di Classroom. Mau dijadikan sebagai catatan harian juga boleh. Nah, di sini ini tadi yang sudah saya jelaskan, sumber terakhir tadi, sumber-sumber informasi. Nah, di sini juga saya sudah tuliskan, ini tidak ada di buku, penggunaan kalimat baku. Nah, misalnya ini contoh, berdasarkan iklan, ini berdasarkan sumber ya, koran bulanan. Nah, kalau di sini korannya Fajar, ya ditulis koran Fajar. Saya mengajukan lamaran untuk mengisi posisi yang ditawarkan oleh perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Nah, di mana letak kesalahannya ini? Nah, di sini koran huruf kecil. Nama, kalau misalnya korannya Fajar, di sini ditulis Fajar dicetak miring. Kemudian penggunaan orang ketiga Bapak Ibu ini harus huruf besar. Ini contoh penulisannya. Saya ucapkan terima kasih, ini salah. Yang benar, saya mengucapkan terima kasih, ini di baris akhir. Tolong diperhatikan memang baik-baik. Saya mengucapkan, bukan saya ucapkan terima kasih. Saya misalnya nanti memilih pengalaman kerja, tulisannya tidak seperti ini, tapi ini. Saya memiliki pengalaman kerja 4 tahun. 1 tahun di PT ini dan 3 tahun di PT ini. Kemudian penggunaan kata ganti orang pertama tunggal. Ya, orang pertama tunggal itu seperti saya, aku, tapi yang digunakan di sini adalah saya. Berdasarkan surat lamaran ya, atau berdasarkan info surat kabar ini tadi penggunaan kata saya mengucapkan terima kasih, bukan aku mengucapkan terima kasih. Aku memilih pengalaman kerja. Jadi yang benar adalah kata ganti orang pertama tunggalnya adalah saya. Oke, bisa dipahami ini? Tolong direspon. Bisa, Pak, bisa. Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kata ganti orang pertama tunggalnya. Kemudian menggunakan kata sapaan orang kedua yang sopan atau hormat. Saya langsung saja contohnya. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Sayanya sudah betul. Atas perhatianmu, nya di sini adalah perusahaan yang dimaksud, tapi pimpinannya, siapa pimpinannya? Boleh bisa bapak, bisa ibu. Maka di sini dituliskan atas perhatian Bapak, Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Ya, ini. Ini tidak ada di buku, tapi saya sudah ringkaskan contoh-contohnya yang sering digunakan di Classroom. Jadi tolong dilihat, disimak dengan baik. Menggunakan kalimat yang berisi ungkapan ketertarikan dan tujuan. Ya, maksudnya itu, apa tujuannya kita membuat surat lamaran pekerjaan? Ya tentunya ingin diterima. Ya, mengajukan diri mengisi suatu posisi pekerjaan di perusahaan atau lembaga agar dapat diterima bekerja. Nah, maksudnya di sini biasanya itu perusahaan membutuhkan seorang akunting, membutuhkan seorang kasir. Kalau bisa dituliskan posisi yang diinginkan, tapi itu tergantung. Kalau infonya mencantumkan tenaga ini, misalnya itu tadi kasir, ya kalau bisa dituliskan juga, tapi nanti di contohnya. Kemudian menggunakan kalimat berupa perincian seperti ini, nama, tempat, tanggal lahir, alamat. Nanti kita bandingkan contohnya, karena di buku itu sudah ada soal siap.
Kemudian menggunakan kalimat berisi kesediaan atau harapan. Nah, ini di paragraf terakhir ya. Biasanya besar harapan saya kiranya dapat diterima di perusahaan yang Bapak pimpin. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Ya, ini tadi menggunakan kalimat yang berisi ucapan terima kasih pada bagian akhir lamaran kerja. Berisi ucapan terima kasih. Nah, di classroom itu sekali lagi karena kita sangat-sangat dibatasi oleh waktu, makanya saya berusaha memberikan yang terbaik. Contoh soal dengan pembahasannya, contoh soal ada 2 itu. Kemudian ada juga penjelasan yang lebih rinci. Selain dari saya ada 2 videonya ya, termasuk tadi sumber informasi, dan ada juga contoh soal penjelasan dalam bentuk video. Tolong disimak dengan baik ya. Sorry, ini kelasnya 10 MIPA 2, tapi materinya juga ini sudah saya persis sama ini di MIPA 1 ya. Ini. Nanti juga kalau mau menuliskan pertanyaannya, saya harapkan jangan di WhatsApp. Oh, boleh juga di WhatsApp ya. Tapi saya lebih suka kalau kalian bertanya melalui komentar di classroom. Oke, kita ke contoh soal yang ada di buku. Nah, ya, ini di sini carilah unsur kebahasaan. Yang pertama, perhatikan, saya kasih contohnya. Tapi kalau kita mau jelaskan ini tidak cukup waktu, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita lebih sudah membahas dulu satu. Ini. Penulisan tanggalnya sudah betul. Huruf besar, angka, bulan, huruf besar, tahunnya. Di sini nak, jangan dikasih titik ya. Di sini tidak ada titiknya. Kenapa? Karena ini bukanlah sebuah kalimat. Hal. Oke, model bentuk surat ya. Model suratnya ini model semi block style kalau di Microsoft Word, atau model lurus. Maksudnya model lurus ini ke bawah dengan paragraf. Ya, namanya paragraf berarti dia harus menjorok minimal 4 atau 5 huruf ke dalam. Buktikan R, A, K, Y, A 4 ya, antara 4 5. Nah, itu. Kemudian ya, rata kiri dan kanan. Nah, kita lanjut ke sini. Yang terhormat ya, betul, yang terhormatnya boleh disingkat, boleh juga diketikkan yang terhormat HRD Manager PT Moge Laksana Maju, sudah betul. Nah, di sini ada kesalahannya. JL itu harus ditulis jalan, jangan disingkat. Nah, ini kesalahan penulisan. Jalan di sini JALN. Mengerti maksud saya ini nak? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Oke. Jalan Kintamani Luhur nomor 8 Bandung, koma Bandung. Dengan hormat. Oke, sudah betul. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari harian surat kabar, ya, surat kabar itu sudah betul. Kemudian nama surat kabarnya, kalau misalnya nama surat kabarnya kalau kita di Makassar itu misalnya koran Fajar, ya, Fajar, ya, harus dituliskan di sini Fajar, kemudian harus dicetak miring. Ya, ini juga masih kurang lengkap. Harusnya nama surat kabarnya, kemudian ya, pikiran misalnya tadi harian surat kabar Fajar, ya, terbitan hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, itu jauh lebih bagus dituliskan secara lengkap ya. Sini perusahaan Bapak Ibu ini sudah betul menggunakan orang ketiga tunggal Bapak Ibu, ini juga sudah betul huruf besar. Membuka lowongan kerja untuk beberapa posisi titik. Melalui surat lamaran ini ya, saya
penggunaan orang pertama tunggal. Saya bukan menggunakan aku ingin, ya. Saya ingin mengajukan diri untuk melamar pekerjaan di instansi yang Bapak Ibu pimpin guna mengisi posisi. Nah, di sini kalau di contoh sumber informasinya mencantumkan yang dibutuhkan posisinya sebagai kasir, alangkah baiknya kalau ditulis di sini guna mengisi posisi kasir yang dibutuhkan, ya, pada perusahaan. Kemudian saya yang bertanda tangan di bawah ini rinciannya, nama. Nah, di sini NTJPA itu harus huruf kecil, titik duanya lurus, setelah itu spasi ini juga lurus, sudah betul. Nah, ini rincian yang dibutuhkan. Nah, ada yang bertanya, Pak, apakah ini yang wajib kita lampirkan pada saat melamar pekerjaan? Ya, ini ada yang muncul di sini. Ini ada yang bersifat umum, tapi ada juga di sini yang bersifat khusus kalau perusahaannya menginginkan misalnya pengalaman pekerjaan. Di sini dibutuhkan yang berpengalaman. Nah, kalau ada pengalaman kerja ya di sini terakhir bukti surat pernah bekerja, ya, pengalaman kerja, fotokopi pengalaman kerja. Nah, kemudian di sini KTP huruf besar, betul. Fotokopi SKWN, iya. Demikian surat lamaran kerja ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Boleh ditambahkan serta dalam keadaan sehat tanpa paksaan dari pihak manapun. Atas perhatian serta kerjasama dari Bapak Ibu pimpinan, saya ucapkan terima kasih. Betul, hormat saya, kemudian nama lengkap dan tanda tangan. Nah, ini unsur kebahasaan. Nah, ini jawabannya saya sudah simpan di classroom, ya. Oke, bisa juga dilihat di sini. Coba perhatikan penulisan jawabannya seperti ini. Ini kelihatan tidak di layarnya? Halo? Iya, Pak. Nah, begini. Ini tadi contoh surat yang kita bahas. Saya sudah sambung supaya jelas, ya. Ya, kelihatannya. Nah, di sini kan kesalahannya tidak dituliskan. Ini cuma ada 3 saya tampilkan. Nah, ini kan yang betul-betulnya semua. Nah, kalian untuk di nomor 4 bisa tuliskan di sini. Ada penulisan penulisan yang tidak benar, jalan. Nah, tulis mungkin di sini. Unsur kebahasannya penulisan di sini, unsur kebahasaan penulisan alamat. Nah, kemudian penjelasannya tulis penulisan jalan seharusnya tidak disingkat JL, tapi harus ditulis lengkap JALN. Nah, ini tambahannya, ya. Kemudian penggunaan orang pertama tunggal, ya, penjelasannya menggunakan kata saya, itu sudah dibenarkan. Kemudian penggunaan orang ketiga, ya, Bapak Ibu, bisa juga dituliskan di sini sudah unsur kebahasannya penggunaan orang ketiga. Nah, penjelasannya ada pada kalimat Bapak Ibu, itu sudah betul. Nah, contoh yang lain perhatikan. Ada juga saya sudah buatkan itu supaya tidak membingungkan. Silahkan dilihat. Ini juga ada. Nah, unsur bentuk surat standar dibuat dengan menggunakan format standar. Bahasa yang baik dan benar. Nah, tadi penjelasannya di sini. Kemudian kata pengantar jelas, singkat, padat. Silakan jelaskan
Penyampaian maksud surat isi. Di sini kita jelaskan. Pemakaian tanda baca koma. Oke. Nah, itu maunya di buku latihan ya ini. Kalian bisa menyimaknya di jawaban yang sudah saya kirimkan. Nah, ini ada lagi membandingkan. Saya singkat saja. Di sini ada surat pertama. Kita lihat tanggalnya ini terletak di sudut kanan. Kalau yang kedua terletak di sudut kiri.